Halo, salam akademia. Kembali bersama saya, Christian Wiradendi, di channel YouTube. Pada hari ini, kita akan sama-sama belajar mengenai fungsi HALOKAP yang ada di dalam Microsoft Excel, di komputer atau laptop Bapak Ibu serta teman-teman semua. Apa itu fungsi HALOKAP? Fungsi HALOKAP adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil suatu nilai dari tabel lain yang akan dijadikan referensi dengan membaca data secara horizontal. Nah, horizontal ini dari H-nya ini, HLOOKUP. Kalau datanya vertikal, berarti kita akan membahas mengenai fungsi VLOOKUP. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai fungsi HLOOKUP. Nah, rumus HLOOKUP itu sendiri terdiri dari nilai yang dicari, kemudian koma, tabel referensi atau database, kemudian koma, nomor baris yang kita cari, kemudian range lookup. Nah, range lookup ini terdiri dari dua, bisa true ataupun false. Apa perbedaannya? Kalau tuh, jika ada data Bapak Ibu atau teman-teman yang tidak valid atau menyimpang atau datanya tidak ada atau tidak cocok, maka secara otomatis Microsoft Excel akan mencari data yang hampir mirip atau mendekati. Nah, kalau false, ketika data tersebut itu tidak ada atau menyimpang atau tidak valid, maka secara otomatis Microsoft Excel akan memberikan tanda NA atau artinya not available atau data itu tidak tersedia. Oke, kita akan coba latihan di sini. Di layar kaca Bapak Ibu sudah ada database atau tabel referensi mengenai nama barang. Ini adalah nama sepatu. Kemudian tahun dari 2003 sampai dengan 2007. Kemudian pertanyaannya adalah nilai yang dicari dengan HLOOKUP. Jumlah sepatu kickers, berarti jumlah sepatu kickers yang dibeli tahun 2006 berjumlah, nah kalau kita lihat di sini kan sudah otomatis 112. Bagaimana kita mencari dengan rumus HLOOKUP? Berarti kolom yang dicari adalah kolom tahun 2006, ya kan? Kemudian baris yang dicari adalah baris keempat, berarti 1, 2, 3, 4, sesuai sama kickers ini. Oke, kita akan masukkan menggunakan rumus HLOOKUP. Caranya adalah sama dengan HLOOKUP. Oke, sama dengan HLOOKUP. Buka kurung. Kemudian, kolom yang akan kita cari, nilai yang dicari berarti 2006. Kita koma. Kemudian, tabel referensi kita scroll. Dan kita koma lagi. Dan nomor baris adalah nomor baris keempat, 1, 2, 3, 4. Kita bisa masukkan di sini, koma, false. Tutup kurung. Oke, 112 berarti sudah sesuai. Nah, kita akan lanjut contoh soal yang kedua. Nah, di sini sudah terpampang mengenai data atau tabel referensi mengenai alat tulis kantor atau ATK. Terdiri dari code atau kode, kemudian nama alat tulis, pulpen, pensil, penggaris, tipex, buku, kemudian ada map, dan lain-lain. Kemudian harga bervariasi antar barang atau bendanya, kemudian jenis barang. Nah, untuk pertanyaannya adalah bagaimana kita mencari data berdasarkan tabel referensi. Nah, di sini sudah ada data yang harus kita cari adalah dari code 1005, 1004, 1006, 1008, 1010, dan 1002. Nah, barisnya kita sesuaikan dengan pertanyaan yang kita cari. Kalau nama berarti baris kedua, 1, 2. Harga adalah baris ketiga, 1, 2, 3. Jenis barang berarti yang keempat. Kita akan masukkan rumus HLOOKUP berarti sama dengan HLOOKUP. Kemudian kita buka kurung, kita masukkan nilai yang kita cari, berarti B27. Kemudian kita koma, kita scroll tabel referensi kita. Kemudian kita koma lagi, berarti baris yang kedua. Nama. Kita masukkan angka 2. Kemudian kita koma lagi, false. Tutup kurung, enter. Oke. Kemudian kita bisa tarik. Nah, saya akan tunjukkan kenapa di sini nanti akan ada data error. NA atau not available.
Coba Bapak Ibu perhatikan di sini tabel database adalah B21 sampai K24. Ketika kita geser ke kanan, ini berubah. C dan L, berarti mulainya dari sini, bukan dari B lagi. Begitu juga ke kanan, mulainya dari D. So, apa yang mesti kita lakukan adalah bagaimana kita mengunci tabel referensi kita atau database kita. Caranya adalah kita kunci menggunakan $. Kita bisa menekan tombol F4 di kursor Bapak Ibu, di keyboard Bapak Ibu. Kita letakkan kursor kita ke arah antara B dan 21 ini, kemudian kita tekan tombol F4. Kemudian di K juga, kita kunci F4. Habis itu kita enter. Nah, setelah enter, kita tarik. Oke, datanya berarti sudah benar. Nah, kita lanjut ke harga sama dengan HLOOKUP, buka kurung, berarti B27, nilai yang kita cari, database kita, atau tabel referensi kita scroll. Kemudian sebelum kita lanjut, berarti kita harus kunci, kita ketik tombol F4, kemudian kita koma, berarti karena harga berarti baris ketiga, 1, 2, 3. 3, tutup kurung, koma false dulu, kemudian kita tutup kurung, enter. Lalu kita tarik. Oke, lanjut ke jenis barang sama dengan HLOOKUP. Buka kurung. B27, tabel referensinya. Kemudian kita kunci F4 sampai K24, kita koma. Berarti kalau jenis barang baris ke-4. Kita tutup, kita koma, false. Kita tutup kurung, enter. Kemudian kita tarik. Oke, selesai. Oke, itu adalah mengenai tutorial fungsi HLOOKUP di Microsoft Excel. Oke, demikian informasi serta ilmu yang bisa saya berikan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak, Ibu, serta teman-teman semuanya. Terima kasih semua, dan salam akademia.